Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Putra Damjasa dengan NRP 15/2020-013. Saya akan menampilkan, mempresentasikan eh, hasil program untuk memenuhi tugas pertemuan 9 praktikum pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja. Ini untuk nomor 1, di mana kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan GUI. Yang pertama, desain GUI. Di sini saya menggunakan 2 buah text field, terus 4 buah radio button, dan 1 buah button. Dan untuk source-nya, di sini saya membuat 4 buah void atau 4 buah metode untuk menghitung tambah, menghitung kurang, kali, dan bagi. Dimana saya akan menjelaskan untuk satu saja. Di sini terdapat membuat 3 buah variabel, yaitu variabel hasil, bilangan 1, dan bilangan 2. Dimana bilangan 1 ini didesain untuk bilangan 1 yang di atas ini sudah saya ganti menjadi text field bilangan atau TF underscore bilangan, dan yang bawah TF underscore bilangan 2 ini bilangan 1. Jadi di sini karena yang nanti yang diinputkan itu berupa string, maka kita harus merubahnya dulu menjadi integer dengan cara menggunakan parse integer. Kemudian kita mengambil teks yang berada di text field bilangan 1. Untuk bilangan 2 pun sama, kita mengambil teks dari text field bilangan 2 dan kita ubah menjadi integer dengan parse integer. Nah, kemudian bilangan 1 dan bilangan 2 untuk metode tambah akan ditambah, untuk kalau metode kurang akan dikurang, kali akan dikali, dan bagi akan dibagi. Kemudian untuk saat kita menekan tombol tambah, yang pertama jika radio button di sini, radio button tambah kurang kali bagi. Nah, jika radio button tambahnya itu dipilih, maka akan menampilkan hasil penjumlahan, yaitu hasil tambah. Nah, jika yang radio button kurang yang dipilih, maka hasil kurang yang akan dimunculkan. Begitu juga dengan kali dan bagi. Jika dijalankan, kan seperti ini. Misalnya 2/2. Jika kita milih tambah, hasilnya ini akan muncul hasil tambah 4. Maaf. Nah, jika kurang, hasilnya akan menjadi 0. Jika kali, hasilnya menjadi 4. Dan jika bagi, hasilnya akan menjadi 1. Baik, itu untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 menampilkan database. Di sini desainnya, dan menambahkan CRUD, create, read, update, dan delete, tambah, hapus, edit, dan membaca. Baik, untuk saya akan bahas untuk membacanya dulu. Untuk membaca, untuk menampilkannya kita menambahkan tabel di sini di dalam desain GUI-nya. Kemudian untuk codingannya, yang pertama menggunakan ini, saya menambahkan variabel default tabel mode yang itu merupakan tabel model. Nah, kemudian untuk menampilkannya, saya menggunakan metode seperti ini. Yang pertama, kita untuk modelnya yang tadi defaultnya kita tambahkan get data vector, terus kita remove all element. Sebelum itu untuk mengganti title di sini, saya menggunakan ini. Yang pertama, kita initiate komponen, terus modelnya new default table model seperti yang udah diinisialisasikan di sini. Kemudian di tabel 1 tadi kita set model sebagai model yang tadi default table model. Nah, kemudian di sini add column ini untuk yang title 1, semakin ke bawah title 2, title 3, title 4, dan seterusnya. Nah, untuk title 1 saya ubah menjadi ID barang, title 2 menjadi nama barang, title 3 untuk menampilkan stok, terus title 4 untuk menampilkan harga. Kemudian ini kita memegang update table yang dimana ada di bawah sini metode update table, void update table yang telah saya jelaskan. Di sini ada model.get data vector, terus remove all element, kemudian fire table data change. Nah, di sini saya memanggil barang yang dimana
barang ini ada di kelas barang. Nah, sebelum itu kita buat dulu ini ya, kelas DB Manager dan barang yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, dimana di kelas barang ini sudah ada untuk insert barang, info barang, delete barang, update stok, dan update harga yang nanti akan digunakan di CRUD ini. Nah, kemudian nanti kita akan itu result set sebagai RS. Nah, dimana result nanti itu karena kita ingin menampilkan, berarti yang kita panggil adalah void info barang. Nah, kemudian ini untuk mengisi di step objek, dimana nanti setiap objek yang ada akan diambil dan dimasukkan ke dalam tabel, dimana ini berdasarkan ID nama yang berupa integer dan nama berupa string, stok berupa integer, harga berupa integer. Kemudian di sini untuk menambahkan setiap row-nya. Nah, jika ada error maka akan dapat message. Kemudian sebelum saya nanti tunjukkan, saya akan menjelaskan dulu yang lainnya, yaitu untuk metode tambah. Untuk metode tambah, yang pertama seperti ini, kita inisialisasikan new barangnya, terus string nama itu mengambil dari ini text field nama yang itu yang di sini, terus text field stock, text field harga. Nah, nanti stoknya akan diambil dari ini text field stock, terus harganya di text field harga. Kemudian akan sesuaikan kita set, yaitu set nama ya berdasarkan tadi nama, terus stok, harga dan harga. Kemudian kita akan memanggil metode insert barang. Nah, kemudian di sini akan ada pemberitahuan dan kemudian kita akan mengupdate tabelnya. Begitu juga dengan delete. Karena delete ini berdasarkan nama, jadi yang saya inisialisasikan hanya nama dan kita setnya sama nama. Kemudian kita panggil metode delete barang dan ada pemberitahuan, kemudian update table. Begitu juga dengan kalau untuk edit, karena ada dua jenis, yaitu kita update stok atau update harga. Jadi kita kalau misalnya di sini text field harga kosong, di sini cara untuk menginisialisasikan jika memberitahu jika kosong, maka yang kita masukkan hanya nama dan stok, karena kita edit stoknya itu berdasarkan nama barang yang kita inputkan. Kemudian kita set nama, set stok, kita terus ambil metode update stok dan kita beritahu jika stok berhasil diperbarui dan kita update tabelnya. Begitu juga dengan harga, sama, tapi yang bedanya dimasukkannya harga. Jika dijalankan seperti ini, nah di sini akan muncul ada 3 barang, kebetulan saya sudah di database saya. Ini membuktikan jika read-nya berhasil. Kemudian untuk nama barang, misalnya kita untuk tambah barang, misalnya namanya jaket, stoknya kita isi aja 10 dengan harganya misalnya 300.000. Nah, saat kita tambah maka akan ada pemberitahuan barang telah ditambahkan, kita oke. Nah, ini akan terupdate dan akan ada barang baru yang itu jaket di sini. Kemudian jika kita melakukan hapus, kita misalnya langsung saja di sininya kita hapus, misalnya kita hapus saja jaketnya gitu ya. Kita pencet hapus, barang telah dihapus dan jaket akan menghilang. Nah, jika kita update stok, misalnya di sini sepatu, kita stoknya menjadi 15, kita edit. Nah, stok telah diperbarui karena kita mengupdate stok. Jika harga, misalnya harganya jadi 450, kita edit, harga telah diperbarui dan harganya pun terupdate. Baik, sekian hasil tugas saya yang membuat kalkulator sederhana dan GUI CRUD menggunakan database. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan terbata-bata dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.